Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kamu lagi cari HP 1 jutaan dengan spesifikasi yang tidak kentang sama sekali, saya rasa HP yang akan kita bahas kali ini bisa jadi solusi. Karena dengan harga mulai dari 1,5 juta, HP ini sudah ditenagai dengan chipset Gahar MediaTek Helio G99. Jadi sangat menarik pastinya. Buat kamu yang belum tahu, ini adalah Poco M5, salah satu produk dari Poco yang sudah rilis sejak bulan November tahun lalu. Memang sih HP ini bukan keluaran terbaru, tapi poin menariknya adalah sekarang harganya jadi lebih murah. Untuk kapasitas 4/64 GB dari harga awal 2,1 juta sekarang jadi 1,5 juta. Dan untuk kapasitas 4/128 GB dari harga 2,3 juta sekarang jadi 1,7 juta. Jadi cashbacknya sampai 600.000. Di sini yang saya suka, selain harganya murah, HP ini juga memiliki desain yang mewah. Mulai dari cover belakangnya menggunakan finishing seperti kulit, sehingga tidak licin dan gampang kotor. Lalu untuk chargernya sudah menggunakan port Type-C, jadi sudah kekinian. Dan tidak lupa untuk build quality-nya juga terasa solid serta kokoh saat digenggam, tidak terkesan murahan sama sekali. Lanjut untuk bagian layar, HP ini sudah dibekali dengan resolusi Full HD+, panel IPS LCD refresh rate 90Hz. Di mana untuk saturasi warna yang dihasilkan di sini sudah bagus di kelas harganya, terlihat jelas dan tajam. Dari apa yang saya rasakan, layarnya ini juga nyaman saat digunakan, karena selain warnanya bagus, untuk sentuhannya juga cukup responsif, baik untuk kebutuhan sosmed atau bahkan gaming. Jadi sangat menarik pastinya. Kalau masalah layar masih water drop screen, di sini sangat wajar, namanya juga HP 1 jutaan. Pindah ke bagian dapur pacu, unit yang saya punya dibekali dengan kapasitas memori 4/128 GB dan masih bisa ditambah dengan micro SD. Lalu untuk chipsetnya ditenagai dengan chipset MediaTek Helio G99 octa-core 2,2 GHz paling gahar untuk kelas harganya. Bahkan skor AnTuTu yang dihasilkan bisa tembus sampai angka 305 ribuan. Cukup menggambarkan kalau HP ini tidak dibekali dengan spesifikasi yang kentang walaupun kelas entry level. Karena jika kita cross check dengan harga setara, kebanyakan merek lain hanya ditenagai dengan chipset MediaTek Helio G80 series. Dan tidak cukup sampai di situ, untuk urusan sensor, HP ini juga sudah dibekali dengan sensor yang lengkap. Walaupun untuk sensor giroskopnya masih menggunakan virtual gyro. Tapi buat kamu yang butuh sensor NFC di sini sudah ada. Bahkan untuk sensor remote atau IR blaster di HP ini juga ada. Jadi sangat menarik, karena dengan harga 1 jutaan memiliki kapasitas memori yang besar, chipsetnya gahar dan sensornya pun juga lengkap. Sedangkan untuk urusan performa, kamu tidak usah khawatir, karena HP ini sudah bisa diandalkan, apalagi kalau hanya untuk kebutuhan kasual atau santai. Digunakan buat main Mobile Legends, mampu menjalankan game dengan baik, dan settingan grafik yang terbuka bisa sampai high dengan frame rate hingga high. Di sini untuk gameplaynya sudah cukup reliable menurut saya, terasa lancar, hampir tidak ada kendala yang berarti. Frame drop atau delay juga jarang saya temui. Pokoknya selama jaringan bagus, untuk game yang satu ini mampu dilibas abis. Lalu digunakan buat main PUBG Mobile, grafik yang terbuka juga tinggi, ada di smooth ultra dan bisa mentok sampai SD high. Untuk game yang satu ini juga mampu dijalankan dengan baik, hampir tidak ada kendala yang berarti, berkat ditenagai dengan chipset yang powerful. Dan untuk suhunya di sini juga terpantau aman, hanya di tingkatan hangat saja, asal didukung dengan jaringan yang stabil. Kalau untuk sensor giroskopnya di sini kurang begitu responsif, karena masih menggunakan virtual gyro. Pokoknya yang jelas untuk urusan performa saya sangat puas, karena dengan harga 1 jutaan HP ini sudah bisa diandalkan, baik untuk kebutuhan kasual atau bahkan gaming. Geser ke bagian baterai, Poco M5 memiliki baterai sebesar 5000 mAh dengan kecepatan isi daya fast charging 18 Watt. Yang dimana butuh waktu sekitar 2 jam 32 menit untuk isi daya dari 10 sampai full 100%, tergolong standar saja untuk kelas harganya. Tapi kalau untuk daya tahan baterai di sini tergolong awet karena memiliki angka fabrikasi yang kecil, hanya 6 nanometer sehingga lebih hemat daya. Digunakan buat nonton YouTube selama 60 menit dengan jaringan WiFi berkurang 6%. Buat main Mobile Legends selama 37 menit berkurang 8%. Dan buat main PUBG Mobile selama 47 menit berkurang 10%. Pokoknya kalau hanya untuk penggunaan kasual atau santai, baterainya ini sudah bisa diandalkan untuk penggunaan selama seharian. Lanjut untuk operating system, saat baru buka box, HP ini masih berjalan di Android 12, basis MIUI 13. Tapi tidak usah khawatir, karena setelah dipakai nanti bakal dapat update ke versi yang lebih tinggi.
Di sini dari segi tampilan jujur saya no comment karena tampilan UI-nya mudah untuk dipahami dan yang saya suka pilihan tampilan seperti tema atau wallpaper ada banyak, tinggal disesuaikan saja dengan selera. Bahkan untuk fitur yang disediakan juga lengkap, hampir semua ada. Fitur penting seperti kutuk 2 kali untuk on off, layar jadi 2, screenshot 3 jari rekam layar, mode game turbo dan screen mirroring sudah tentu ada. Jadi kamu tidak usah khawatir. Lalu untuk masalah bug dari penggunaan yang saya lakukan di sini terasa aman-aman saja, tidak ada kendala yang berarti. Dan yang terakhir untuk sektor kamera di sini ada 50 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera bokeh dan 2 megapiksel kamera makro. Untuk kamera selfie-nya hanya sebesar 5 megapiksel. Di sini untuk megapiksel yang digunakan tergolong standar saja, apalagi kamera selfie-nya hanya 5 megapiksel. Tapi saya sih no comment, karena untuk harga 1 jutaan tergolong wajar. Lalu kalau untuk fitur kamera yang ditawarkan di sini sudah lumayan banyak, hampir semua ada. Tapi untuk ultra stabil video atau AIS kamu jangan tanya, karena sudah pasti tidak ada. Namanya juga HP 1 jutaan. Dan ngomongin soal kamera, untuk urusan foto kamu tidak usah khawatir karena HP ini mampu menghasilkan jepretan foto yang bagus. Mulai dari tingkat ketajaman hingga saturasi warnanya yang juga cukup hidup, baik saat foto di indoor maupun outdoor. Pokoknya untuk harga 1 jutaan tidak mengecewakan. Lalu untuk foto selfie-nya, HP ini hanya dibekali dengan kamera 5 megapiksel. Namun ternyata foto yang dihasilkan juga sudah cukup bagus untuk kelas harganya, terlihat jelas dan tajam. Tapi kalau untuk komposisi warnanya di sini tergolong standar saja, kurang cocok buat kamu yang hobi selfie. Ini adalah contoh perekaman video menggunakan Poco M5. Untuk yang sebelah kiri ini contoh perekaman kamera depannya dan yang sebelah kanan contoh untuk perekaman kamera belakangnya. Di sini untuk resolusi HP ini bisa mentok sampai resolusi 1080 pixel 30 frame per second. Dari hasil berikut, untuk harga 1 jutaan, video yang dihasilkan terbilang bagus, baik video kamera belakang maupun depan. Masih sangat bersaing dengan para kompetitornya. Jadi untuk urusan kamera, HP ini juga bisa diandalkan di kelas harganya. Tidak hanya untuk foto, tapi juga untuk video. Dari semua poin yang sudah kita bahas, saya yakin kamu juga akan setuju kalau Poco M5 ini sangat menarik untuk dilirik. Karena selain harganya semakin murah, apa yang ditawarkan HP ini juga sudah paket lengkap. Mulai dari segi desain, memiliki tampilan yang mewah dan layarnya bagus. Dari segi spesifikasi, kapasitas memorinya besar, chipset yang gahar, performa lancar, dan sensornya lengkap. Sedangkan dari segi kamera juga sudah cukup bisa diandalkan, baik untuk urusan foto maupun video. Pokoknya mantep lah. Bisa dibilang ini adalah salah satu HP 1 jutaan paling worth it untuk saat ini. Bahkan jika kita cross-check, hampir tidak ada di merek lain dengan harga setara yang menawarkan paket lengkap seperti ini, terutama di bagian dapur pacunya. Di sini kalau kamu punya pendapat lain tentang Poco M5 ini, kamu juga bisa banget tulis di kolom komentar. Dan yang paling terpenting, sebelum beli pastikan sudah disesuaikan terlebih dahulu dengan kebutuhan kamu buat apa. Dan sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga videonya bermanfaat, gampang untuk dipahami. Jangan lupa like dan komen. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.